Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faris Hakim Haramain. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bahasa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bakal menjelaskan mengenai sistem transfer uang fiat yang ada di Indonesia. Nah, kalau gitu langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama-tama ada pendahuluan. Uang fiat adalah mata uang yang nilainya tidak dijamin oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan nilainya ditetapkan dan dijamin sah oleh pemerintah yang mengeluarkannya. Sederhananya, uang ini berharga karena pemerintah mengatakan itu berharga dan kita semua percaya serta sepakat untuk menggunakannya sebagai alat tukar. Nah, di Indonesia, Bank Indonesia atau BI adalah satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan mengedarkan rupiah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Nilai rupiah dijamin oleh negara, dan seluruh warga negara wajib menerimanya sebagai alat pembayaran yang sah. Kepercayaan terhadap pemerintah dan stabilitas ekonomi negara adalah fondasi utama yang menopang nilai uang fiat. Nah, selanjutnya, mengapa sistem transfer sangat penting? Yang pertama, sebagai urat nadi perekonomian. Bayangkan aja ekonomi sebagai tubuh manusia dan uang sebagai darahnya. Sistem transfer adalah jantung dan pembuluh darah yang memompa dan mengalirkan darah tersebut. Tanpa sistem yang efisien, perputaran uang atau velocity of money akan melambat drastis. Perusahaan tidak bisa membayar karyawan, eh, perusahaan tidak bisa membayar pemasok, pemasok tidak bisa membayar karyawan, dan karyawan tidak bisa berbelanja. Sistem transfer yang cepat dan andal memastikan darah ekonomi ini mengalir lancar, mendorong pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Nah, lalu yang kedua, efisiensi dan keamanan. Mengelola uang tunai dalam jumlah besar sangat tidak efisien dan berisiko tinggi. Ada biaya cetak, biaya distribusi, biaya penyimpanan, serta risiko pencurian, kehilangan, dan juga pemalsuan. Sistem transfer digital memitigasi semua risiko ini. Transaksi triliunan rupiah dapat terjadi setiap hari dengan aman dan seketika tanpa ada satu lembar uang pun yang berpindah secara fisik. Lalu yang ketiga ada inklusi keuangan. Inklusi keuangan berarti memberikan akses layanan keuangan formal seperti perbankan, pembayaran, dan peminjaman kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank atau unbanked. Sistem transfer digital, terutama melalui mobile banking dan e-wallet, mendobrak batasan geografis. Seseorang di desa terpencil kini dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah, mengirim uang keluarga, atau membayar tagihan secara langsung melalui ponselnya. Nah, kita lanjut ke arsitektur dan pelaku utama ekosistem. Ekosistem pembayaran di Indonesia adalah jaringan kompleks yang melibatkan beberapa pihak kunci. Yang pertama ada regulator dan operator, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral, BI menetapkan aturan, mengawasi dan mengoperasikan infrastruktur kritis seperti BI RTGS dan BIFAS. Lalu yang kedua ada penyelenggara jasa pembayaran atau PJP. Nah, penyelenggara jasa pembayaran ini adalah bank, contohnya kayak Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan bank yang lain-lain. Peserta utama yang menyediakan rekening dan layanan transfer kepada nasabah. Nah, yang ketiga ada penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran atau PIP. Lembaga clearing dan settlement. Bank Indonesia sendiri adalah penyelenggara utamanya. Oke, yuk. Nah, kita next lanjut ke infrastruktur inti di BRTGS dan BIFAS.
Yang pertama, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BRTGS. Nah, ini adalah jalan tol eksklusif untuk transaksi kelas berat atau high value payment system. Nah, digunakan untuk transaksi antar bank, transaksi pemerintah, atau transaksi korporat besar. Lalu yang kedua ada real time. Penekanannya adalah pada kecepatan penyelesaian. Begitu instruksi dikirim, proses settlement di Bank Indonesia terjadi seketika tanpa adanya penundaan. Terus yang ketiga ada gross settlement. Ini adalah fitur keamanannya yang paling penting. Setiap transaksi diselesaikan secara individual dan penuh. Tidak ada proses penggabungan atau pengurangan netting. Hal ini menghilangkan resiko kredit antar bank di mana salah satu bank gagal bayar di tengah hari. Lalu yang keempat ada final dan irrevocable. Setelah dana masuk ke rekening bank penerima melalui RTGS, transaksi tersebut dianggap final dan tidak bisa dibatalkan. Ini memberikan kepastian hukum dan ekonomi yang mutlak bagi transaksi bernilai yang sangat besar. Kita lanjut ke Bank Indonesia yang Fast Payment atau BFAS. Nah, yang pertama, BFAS adalah revolusi di segmen pembayaran retail nasional, menggantikan sistem keliling nasional Bank Indonesia atau SKNBI yang berbasis siklus dan membutuhkan waktu beberapa jam. Nah, yang kedua, cepat dan 24/7. Inilah keunggulan utamanya. Sistem ini tidak mengenal hari libur atau jam kerja. Transfer yang dilakukan pada hari Minggu pukul 2 pagi akan langsung sampai dalam hitungan detik. Lalu yang ketiga, efisien. Dengan biaya standar yang relatif rendah, yaitu 2.500 per transaksi, BIFAS mendorong masyarakat untuk beralih ke transaksi digital dan mengurangi biaya transfer antar bank yang sebelumnya bisa dibilang lebih mahal. Terus yang terakhir ada fitur lengkap atau proxy address. Fitur ini secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna. Kesalahan transfer karena salah mengetik nomor rekening yang panjang dapat diminimalisir. Menggunakan nomor HP atau email yang lebih mudah diingat membuat proses transfer menjadi intuitif dan lebih aman. Nah, next ada infrastruktur inti yang kedua, yaitu Gerbang Pembayaran Nasional atau GPNA. Yang pertama, konteks sebelum GPN. Sebelum ada GPN, banyak transaksi kartu debit domestik diproses melalui jaringan prinsipal asing, seperti Visa atau Mastercard. Bahkan jika transaksi terjadi antara dua bank lokal di Indonesia, ini berarti data transaksi hampir keluar negeri dan bank dikenakan biaya yang lebih tinggi, yang kemudian dibebankan juga kepada merchant atau toko. Lalu di sini ada tujuan utama GPN yang ada tiga. Yang pertama itu efisiensi nasional atau pemrosesan domestik. Dengan GPN, semua transaksi domestik yang menggunakan kartu berlogo GPN wajib diproses melalui jaringan switching domestik. Alur ini memotong jalur ke luar negeri, sehingga biaya pemrosesan dikenal sebagai merchant discount rate atau MDR menjadi jauh lebih murah. Ini sangat menguntungkan bagi para pedagang, terutama para UMKM. Nah, terus tujuan yang kedua yaitu ada kedaulatan data. Ini adalah aspek strategis yang sangat penting. Dengan memproses transaksi di dalam negeri, data keuangan warga negara Indonesia tidak keluar dari yurisdiksi Indonesia. Hal ini menjaga kedaulatan dan keamanan data nasional dari potensi penyalahgunaan oleh pihak asing. Nah, lalu untuk tujuan utama yang terakhir, meningkatkan interkoneksi dan interoperabilitas. GPN menciptakan bahasa yang sama untuk semua pelaku. Ini memaksa semua penyedia mesin EDC untuk menerima kartu GPN dari bank manapun. Menciptakan sistem yang benar-benar terintegrasi. Ini mencegah praktik monopoli atau eksklusivitas di mana sebuah toko hanya mau menerima kartu dari bank tertentu.
Nah, lalu ada kanal transaksi bagi pengguna, yaitu ada 4. Yang pertama ATM, dengan tunai mandiri. ATM merupakan gerbang digitalisasi perbankan generasi pertama. Meskipun fungsinya kini banyak digantikan oleh mobile banking, ATM masih sangat relevan untuk fungsi utamanya, yaitu penarikan dan penyetoran uang tunai. Jaringan switching atau ATM bersama seperti Primalink adalah teknologi kunci yang memungkinkan interoperabilitas antar ATM bank yang berbeda. Lalu yang kedua ada mobile banking dan internet banking. Kanal ini telah mengubah perbankan menjadi layanan yang bisa diakses kapan saja, di mana saja. Keamanannya berlapis, mulai dari password, PIN transaksi, hingga one-time password atau OTP yang dikirim via SMS atau token. Serta ada juga verifikasi biometrik kayak sidik jari atau wajah. Dari satu aplikasi, pengguna dapat mengakses hampir semua layanan perbankan, termasuk infrastruktur canggih seperti BIFAS atau RTGS. Terus kanal yang ketiga ada teller di cabang bank. Di era digital, peran teller telah bergeser dari transaksi rutin menjadi layanan yang lebih kompleks dan bernilai tambah. Kanal ini masih sangat dibutuhkan untuk transaksi yang memerlukan verifikasi fisik, misalnya seperti pencairan cek. Transaksi dengan nominal sangat besar yang membutuhkan otorasi manual atau untuk melayani nasabah yang belum nyaman dengan teknologi digital. Terus kanal yang terakhir ada KRIS atau Quick Response Cash Indonesian Standard. KRIS adalah penyatu ekosistem pembayaran retail digital. Sebelum KRIS, toko harus memajang banyak kode QR dari berbagai penyedia e-wallet. Ini membingungkan konsumen dan merepotkan kasir dengan KRIS. Merepotkan kasir. Dengan KRIS, cukup satu kode QR saja saat dipindai, sistem secara otomatis mengenali aplikasi pembayar dan meletakkan transaksi ke PJP yang sesuai. Ini adalah contoh nyata keberhasilan standarisasi untuk mendorong adopsi pembayaran digital secara massal. Next, ada alur sederhana dari sebuah transaksi. Yang pertama, inisiasi dan autentikasi. Di tahap ini, aplikasi di ponsel pengguna, misalnya mobile banking, bertindak sebagai gerbang. Aplikasi ini memastikan bahwa yang memberikan perintah adalah pemilik rekening yang sah melalui PIN atau biometrik. Setelah terverifikasi, aplikasi akan mengenkripsi atau mengamankan data transaksi atau rekening sumber tujuan nominal dan mengirimnya ke server bank pengirim. Terus yang kedua, penerusan instruksi atau di bank pengirim. Server bank A menerima paket data terenkripsi, sistem akan melakukan validasi internal seperti memeriksa apakah saldo mencukupi. Jika semua valid, sistem akan mendebut rekening pengguna A dan membuat pesan finansial tersandar sesuai format BIFAS yaitu ISO 20022 yang siap dikirim ke jaringan pusat. Terus yang ketiga, proses di infrastruktur atau jaringan BIFAS. Pesan finansial ini dikirim melalui jalur komunikasi yang sangat aman ke server pusat BIFAS. BIFAS bertindak sebagai petugas lalu lintas, sekaligus notaris. Ia mencatat transaksi, memvalidasi pesan, dan secara instan meneruskannya ke bank tujuan atau bank B. Lalu yang terakhir, kredit dana di bank menerima. Server bank B menerima pesan dari BIFAS, sistem bank B kemudian memvalidasi pesan tersebut dan langsung mengkreditkan atau menambahkan dana ke rekening pengguna B. Pada detik inilah uang secara efektif menjadi milik pengguna B dan dapat langsung digunakan. Nah, lalu yang terakhir ada notifikasi atau pesan konfirmasi. Untuk memastikan sebuah pihak terinformasi, sebuah pesan konfirmasi dikirim dari pihak B kembali ke pihak BIFAS, lalu ke bank A. Setelah menerima konfirmasi ini, sistem bank A akan mengirimkan notifikasi transaksi berhasil ke aplikasi pengguna A. Pengguna B juga biasanya akan menerima notifikasi dari banknya bahwa dana sudah masuk. Seluruh siklus ini menciptakan jejak audit yang jelas dan transparan. Nah, lalu kita masuk ke tantangan dan tren di masa depan. Untuk tantangan saat ini, yang pertama ada di keamanan cyber. Seiring meningkatnya volume transaksi digital, para penjahat cyber juga semakin canggih. Ancaman tidak hanya berupa peretasan teknis, tetapi juga social engineering atau rekayasa sosial.
di mana penipu memanipulasi korban untuk memberikan data sensitif seperti password atau kode OTP. Misalnya melalui penipuan berkedok kurir paket atau undangan pernikahan online. Terus tantangan yang kedua ada di literasi keuangan digital. Tantangannya bukan hanya pada bisa menggunakan, tetapi paham betul dalam menggunakan. Banyak pengguna yang belum sadar akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan password yang kuat dan berbeda-beda, serta waspada terhadap tautan atau file mencurigakan. Edukasi berkelanjutan adalah kunci untuk mengatasi ini. Lalu tantangan yang terakhir ada di infrastruktur belum merata. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, masih ada banyak yang belum memiliki akses internet yang stabil dan terjangkau. Kesenjangan digital ini menjadi penghalang utama bagi tercapainya inklusi keuangan yang merata di seluruh Nusantara. Selanjutnya ada tren di masa depan. Nah, yang pertama ada rupiah digital atau CBDC. Ini bukan sekedar e-money. Jika e-money adalah kewajiban PJP, GoPay atau OVO, maka rupiah digital akan menjadi kewajiban langsung dari Bank Indonesia, setara dengan uang kertas. Ini adalah bentuk uang sentral yang paling aman. Potensinya sangat besar, termasuk uang transaksi yang dapat diprogram atau programmable money dan distribusi bantuan sosial yang lebih efisien dan tepat sasaran. Proyek ini dikenal dengan nama Proyek Garuda. Lalu yang kedua ada open banking dan API. Open banking adalah konsep di mana bank membuka akses data kepada pihak ketiga yang terlisensi melalui teknologi Application Programming Interface atau API. Ini akan memicu ledakan inovasi, contohnya satu aplikasi agregator bisa menampilkan saldo dan mutasi dari semua rekening bank yang Anda miliki. Atau sebuah platform e-commerce bisa menawarkan pinjaman instan saat checkout dengan menganalisis data finansial Anda secara real time. Terus yang ketiga ada cross border payment. Saat ini transfer uang ke luar negeri masih seringkali lambat dan mahal. Kedepannya, inisiatif seperti QR cross border akan semakin diperluas. Ini akan memungkinkan seorang turis Indonesia membayar di Malaysia menggunakan aplikasi mobile banking lokalnya dengan memindai QR standar Malaysia dan sebaliknya. Proses konversi mata uang dan settlement akan terjadi secara instan di belakang layar. Nah, sekarang kita masuk ke simpulan. Nah, dari pemaparan tadi, ada 3 poin utama yang dapat ditarik sebagai kesimpulan. Yang pertama, sistem pembayaran Indonesia adalah jaringan kompleks yang diatur dan dioperasikan secara terpusat oleh Bank Indonesia, memastikan stabilitas dan keamanan bagi seluruh pelaku, mulai dari bank besar hingga pengguna individu. Yang kedua, inisiatif strategis seperti Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN dan KRIS telah menjadi pengubah game atau game changer. Keduanya berhasil mendorong efisiensi nasional, memperkuat kedaulatan data, dan menciptakan sebuah sistem yang benar-benar saling terhubung. Nah, yang ketiga, evolusi dari sistem berbasis clearing ke infrastrukturnya ke infrastruktur real time seperti BIFAS telah membawa manfaat bagi masyarakat. Transaksi yang lebih cepat, lebih murah, dan bisa dapat diakses 24/7. Kedepannya, tren seperti rupiah digital dan open banking akan semakin mengakselerasi transformasi ini, menjadikan sistem pembayaran sebagai tulang punggung ekonomi digital Indonesia yang semakin solid. Nah, teman-teman mungkin sekian dulu materi mengenai transfer, mengenai sistem transfer uang fiat yang ada di Indonesia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai bertemu di next materi. Dadah.